Marbot Story, menegakkan akidah, menjaga kemurnian sunnah. Oke, sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan, kita akan membuat kajian fikih kita ini akan kita lakukan secara tematik ya. Kita mulai dari bab dasar Toharoh terus ya. Ini sangat penting sekali yang kita akan kaji ya. Berkenaan dengan masalah fikih ini, masalah ibadah yang akan kita kaji ya, karena nanti banyak macam-macam masalah ibadah. Satu ayat yang akan kita coba jadikan sandaran kita di awal pembahasan ini adalah ayat yang menjelaskan Bapak Ibu jenengan hafal standar insyaallah apa mulai Mbah Yai Misbah nuwun sewu bisa ngapane ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ila." Nah, kan wis apa tenan. Nah, ya wis mending wis, tapi ngerti. Jadi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha ini, yang paling berhak untuk diibadahi, itu telah menciptakan seluruh makhluk, baik ada yang di atas langit maupun yang di bumi ya. Allah yang maha esa, yang berhak untuk diibadahi, ini telah menciptakan segala makhluk baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Dan dari seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada yang mempunyai kewajiban untuk taat saja dan ada yang mempunyai kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Jadi tidak semua makhluk yang diciptakan oleh Allah itu untuk ibadah. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah sinten Ibu? Manusia dan jin, berdasarkan ayat itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan malaikat boten ken ibadah Bu. Ken taat. Napa enten malaikat tiap bulan haji turun dari surga terus menunaikan ibadah haji? Oh, sholat Jumatan yang masjid itu salam malaikat nih, betul. Malaikat kan puasa, betul. Malaikat lebaran, zakat fitrah, kan betul enten gue. Jadi tugasnya malaikat ini mau kan taat kali Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada seluruh makhluk-makhluk yang lain diperintahkan untuk taat kepada Allah. Ini manusia dan jin itu mempunyai perintah khusus, yakni apa? Untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu mau yang menjadikan perintah Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan, maka orang tersebut, jin itu tadi, akan selamat untuk kembali ke surga. Karena memang manusia adalah makhluk jannah. Manusia ini adalah makhluk penduduk surga yang akan kembali lagi ke surga. Catatannya apa? Ketika perintah tadi itu untuk ibadah kepada Allah dilaksanakan, dan dalam proses pelaksanaan ibadah ini tadi, nah ini nanti yang harus kita paham. Dalam proses pelaksanaan ibadah, nanti ada yang ibadahnya diterima oleh Allah, kemudian dialah yang akan selamat kembali ke surga. Dan ada yang ibadahnya ditolak. Ada yang nggak sah, nggak diterima ibadahnya, dan dialah nanti yang akan tersesat, masuk ke dalam neraka. Nah ini, maka karena kita termasuk dari makhluk Allah yang mendapatkan perintah kewajiban untuk beribadah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana ibadah kita itu menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting poin ini. Jangan sampai kita ibadah, namun ibadah yang kita laksanakan tidak menjadikan ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, terkait dengan diterima atau tidak diterimanya ibadah, ada perkara yang harus kita pahami, yang itu akan menjadi penentu ibadah kita diterima atau tidaknya. Nanti ada kaitannya dengan kajian fikih, toharah, ibadah yang akan kita kaji. Dan ini jalan yang disampaikan para ustaz. Belum sempat barangkali. Apa perkara yang sangat penting ini? Jadi ketika kita ngaji fikih, tidak bisa kita lepas daripada akidah, Bapak Ibu. Kita ngaji fikih nggak bisa lepas daripada kajian akidah. Kenapa? Karena ternyata lurusnya akidah, benarnya akidah, yang memang akidah kita itu sejak kita terlahirkan ke bumi ini itu sudah lurus dan sudah benar. Ya. Jadi diterimanya amalan ibadah yang akan kita laksanakan itu erat kaitannya dengan murninya akidah kita, lurusnya akidah kita, sebagaimana kita dilahirkan dengan membawa akidah yang lurus. Makanya yang harus kita jaga, Pak, kita jaga jangan sampai akidah kita rusak. Kalau kita menginginkan ibadah yang akan kita laksanakan nanti itu benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekhusyuk apapun kita sholat sudah benar ngikutin tata cara Nabi, nggak ada sama sekali yang beda dengan Rasulullah. Ya, apakah itu sudah menjamin ibadah kita diterima? Jenengan sholat jenengan persis jibres kayak sholatnya Nabi, nggak enak bedanya. Dilaksanakan dengan cara berjamaah bagi bapak-bapaknya, nggak ada bedanya sama sekali, persis. Persis, tenan persis. Namun pertanyaannya, apakah sholat jenengan yang sudah sesuai dengan sholat Nabi niku wau menjadi sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sampun nopo derek? Jenengan jawab mawon derek. Nah, ngoten aman. Nah, lha nopo kok derek? Dilihat akidahe jenengan niku goyah rusak napa mboten? Tesik lurus sebagaimana waktu jenengan dilahirkan nopo sampun berubah. Nah, niki yang menjadi catatan pertama. Luruskan akidah kita. Nah, agar akidah kita tetap lurus, maka kita harus kenali faktor-faktor yang akan menyimpangkan akidah kita yang lurus menjadi bengkok. Kalau faktor itu kita sudah tahu, maka kita nggak akan melaksanakan itu. Kalau kita nggak laksanakan faktor-faktor itu, maka akidah kita tetap lurus. Walaupun waktunya habis saja bahas masalah faktor akidah belum masuk fikih, bisa apa-apa, Bu. Ngaji sidik-sidik rasa kakek orang paham kesel kemana? Lebih kesel mana sih nyampe nih? Wah, materi ini kitab ini dituku mahal-mahal disampai ke kemudian nggak diamalkan, nggak paham, mereka nggak paham. Pelan-pelan dulu ya, ampun ngatur. Kita coba kenali 4 hal. Ini sebenarnya banyak, tapi intinya di 4 ini. Ya, ada 4 hal. Ketika 4 hal ini kita lakukan, Bapak Ibu, dijamin akidah jenengan nyimpang. Ini pun dijamin. Lek akidah jenengan pun nyimpang, dijamin ibadah jenengan ini mau nggak diterima oleh Allah. Ngeri pokoknya ini. Siji, nama Bu yang pertama Bu, asyirku. Ini kesyirikan. Ini sebuah amalan yang mensekutukan Allah. Pelakunya disebut musyrik. Jadi syirik ini adalah merupakan salah satu amalan, faktor pertama yang akan menyimpangkan akidah seseorang. Keyakinan kepada akidah itu kan keyakinan. Ya. Jadi keyakinan dia kepada Allah itu akan menyimpang ketika dia melakukan amalan syirik. Jadi apa? Mensekutukan Allah. Dia yakin kepada Allah, namun dia masih meyakini ada yang bisa mendatangkan maslahat dan madarat selain Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah, namun dia juga masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik. Ya. Makanya munculnya Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu pertama merintis untuk sebelum bahkan belum dinamakan Muhammadiyah gerakan beliau.
Jadi apa? Pemurnian akidah. Memurnikan akidah. Ya. Belum ngajar masalah ibadah-ibadah itu dereng. Tapi diluruskan akidahnya, diluruskan keyakinan-keyakinannya, kesirikan-kesirikannya, khurafatnya, takhayulnya. Ini diluruskan oleh beliau. Ini kalau kita mau menengok jauh ke belakang tentang berdirinya Perserikatan Muhammadiyah, tujuannya adalah salah satunya adalah memurnikan akidah. Pemurnian akidah, memberantas yang namanya kesirikan-kesirikan, kemusyrikan-kemusyrikan. Itu sudah ada filmnya itu. Gitu. Ini tujuan didirinya Perserikatan Muhammadiyah yang selaras dengan tujuan Rasulullah SAW ya, untuk memurnikan tauhid akidah. Ini syirik. Ya. Jadi kapan nanti orang itu melakukan perbuatan syirik, ingat asyirkul yuhbitul jamul amal. Syirik akbar, nanti syirik kan ada pembagiannya itu. Masuk dalam bab akidah nanti itu harus dikaji itu. Ya, ada syirkul akbar, syirkul ashor. Nanti ada pembagiannya syirik besar itu apa saja, yang kecil itu. Nah, itu. Nah, ketika kita meninggal dalam kondisi membawa dosa syirik besar, satu, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ada dalam surat An-Nisa ayat 48. Kalau kita mati dalam kondisi membawa dosa syirik, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan kesyirikan. Lah kalau kita mati dalam kondisi musyrik, dosa kita nggak diampuni, bagaimana sholat kita? Ya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampun mengingatkan, inna awwala ma yuhasabu bihi yaumil qiyamah as-shalah. Sesungguhnya perkara yang pertama kali nanti akan dihisab di hari kiamat adalah sholatnya. Wa idza sholahat sholatahu, apabila sholatnya soleh, sholatnya baik, sholahat amalahu kullu, maka amalan-amalan yang dibawanya sholat akan menjadi baik. Namun ingat sebaliknya, wa idza fasadat sholatahu fasadat amalahu kullu. Kalau sholatnya rusak, maka seluruh amalan di bawah sholat akan rusak. Nah, sementara syirik ini menghapus daripada amal ibadah sholat. Lah kalau sholat kita yang kita laksanakan tadi itu setiap hari khusyuk, bahkan jibles persis sebagaimana sholatnya Nabi, ning kita melakukan kesyirikan sampai kita meninggal dalam kondisi membawa syirik besar, pahala sholat kita hangus napa mboten Bu? Hangus. Lek pahala sholat kita hangus mau amalan-amalan di bawah sholat ikut hangus napa mboten? Tumut buruk semua. Nah, sehingga apa? Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala boten gowo nopo mlebu surga nopo neraka kira-kira. Nah, ini penting, Bu. Marbot Story, menegakkan akidah, menjaga kemurnian sunnah.